Bismillahirrahmanirrahim. Kehadiran ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pengajian kita sore hari ini. Saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya Ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, sore hari ini kita diizinkan kembali duduk di masjid, duduk di tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Semoga kita yang duduk di dalamnya pun menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang memiliki sahabat istimewa. Kalau saya tidak salah, nama beliau adalah Abu Darda. Ketika beliau masuk Islam, beliau meninggalkan seluruh kemewahannya. Sampai sahabat itu bertanya-tanya, kenapa Abu Darda dulu sebelum masuk Islam penampilannya parlente, menggunakan barang-barang yang bagus, makan dengan mewah. Kemudian setelah masuk Islam, beliau kemudian meninggalkan segala kemewahan dunia. Ketika ditanya, jawaban beliau luar biasa, Ibu. Apa yang beliau katakan? Sesungguhnya aku sedang mengirimkan apa yang aku miliki untuk membangun rumahku di sana. Jadi kenapa makan yang tadinya bersenang-senang beliau kurangi, pakaian yang tadinya mewah beliau kurangi, perhiasan yang tadinya banyak beliau kurangi. Kata beliau, aku sedang mengirim sebagian apa yang aku miliki untuk membuat rumahku di sana. Kemudian beliau berkata lagi, dan rumahku itu jauh. Aku tidak ingin terlalu banyak membawa beban, maka beban itu sekarang aku kirimkan supaya kelak ketika aku pulang aku tidak terlalu banyak membawa beban. Masya Allah, ungkapan yang luar biasa indah sesungguhnya. Dan mari kita meminta kepada Allah, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang Ibu masukkan ke kantong amal, ke kotak di masjid, ke kotak-kotak bantuan dimanapun, sesungguhnya itu adalah material yang sedang kita cicil untuk membayar, membangun rumah kita di akhirat kelak sana. Dan sesungguhnya ketika Ibu memasukkan sebagian rezeki Ibu untuk orang lain, memberikan waktu Ibu untuk orang lain, sesungguhnya kita sedang meringankan beban. Allahu Akbar. Maka Ibunda, semoga dengan duduk kita sore hari ini kelak kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin tiba-tiba ada yang WA, Ustazah masih bisa nggak ikut bantuan Palestina? Masih, insya Allah. Pak Jendela transfer sedikit. Oh ya, dengan senang hati, semoga diganti Allah dengan ganti yang berlipat-lipat. Lalu saya hubungi beliau selaku bendahara kegiatan, Pak, mohon nanti setelah transfer konfirmasi, begitu. Masya Allah, setelah itu beliau mengkonfirmasi, namanya beliau dicoret, kemudian beliau mentransfer berapa teh? 9 juta, Masya Allah. Jadi tahap pertama sudah kita setorkan ke Lazi 197, dan sampai hari ini kita masih masuk uang 20 juta sekian. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kenapa saya menceritakan? Saya tidak ikut bersedekah, tetapi ketika orang itu bersedekah lantaran apa yang kita pikirkan, apa yang kita syiarkan, ya Allah, kita bersedekah senilai beliau. Mungkin kita nggak ikut bersedekah sebegitu banyaknya, kita nggak ikut sedekah sebegitu hebatnya, tetapi ketika kita dilewati kebaikan, ketika kebaikan itu terjadi atas apa saya? Ini ke kamar. Selamat datang juga. Oh, mau duduk di sini, kakak mau duduk di sini, aja duduk di sini. Ini pulpennya gambar bukunya kakak di sana. Ya udah ya. Ya, kita buku puja itu selalu. Masya Allah. Dan Ibu, hari ini kita saling datang ke sini lantaran ada yang mengabarkan, lantaran ada yang dari teman,
saling kenal. Semoga kita semuanya sedang bekerja sama berbuat baik, dan kelak kita pun masuk surga dengan berjamaah. Baik ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada kisah yang selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar tentang kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Hud. Sekarang kita akan belajar tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Salih. Kaumnya Nabi Lut namanya kaum Sodom. Kaumnya Nabi Hud namanya kaum Ad. Kaumnya Nabi Salih namanya kaum Tsamud. Ketika kemarin kita belajar bahwa Nabi Hud itu berkata kepada kaum Ad, wahai kaum Ad, sembahlah Allah. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat ke-73 sampai 79 kisah Nabi Salih dikisahkan. Wa ila Thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Tsamud kami diutus. Siapa yang diutus? Saudaranya Nabi Hud, namanya Nabi Salih. Ada yang mengatakan antara jarak kaum Ad dengan kaum Tsamud itu 7 turunan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kemarin kita sudah pelajari bahwa Nabi Salih termasuk nabi yang tidak tercantum pada perjanjian baru atau pada kitab-kitab Yahudi. Kenapa tidak dicantumkan? Karena bukan berasal dari Bani Israel, dan mereka tidak mau mengakui siapapun yang bukan dari golongan mereka. Maka apa kata Allah? Dan kami utus Nabi Salih kepada kaum Tsamud. Lalu Nabi Salih berkata, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, Al-A'raf ayat ke-73, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan yang hak bagimu selain Allah. Masya Allah. Berarti semua nabi itu, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, ada pulpen itu berdakwahnya semuanya memanggil orang kepada tauhid. Kemarin Nabi Hud mengatakan kepada kaum Ad untuk tidak menyembah selain Allah. Hari ini yang kita pelajari, Nabi Salih berkata kepada kaum Tsamud untuk tidak menyembah selain Allah. Berarti jalannya para nabi adalah memanggil orang untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan ingat ibu, ketika kita belajar tentang orang kafir Quraisy di Mekah, mereka bukan tidak percaya Allah, mereka percaya Allah, tetapi sambil percaya Allah, mereka sambil menyembah Tuhan yang lain. Ibu masih ingat ketika seorang laki-laki ditanya oleh Rasulullah, berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia menjawab ada berapa? 7. Yang satu di mana? Langit. Yang 6 di mana? Di bumi. Yang satu berarti siapa? Allah. Yang 6 siapa? Maka ibu nun sewu, orang yang syirik itu bukan orang yang tidak percaya Allah, percaya. Tetapi bersamaan dengan kepercayaannya, dia mempercayakan, menggadaikan imannya dengan benda-benda atau orang-orang pintar. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, inilah tata cara ibadah yang batil dan diperangi oleh para nabi. Karena para nabi hanya diutus oleh Allah untuk menyeru menyembah hanya kepada Allah. Ketika kita belajar lafaz Allah ibu, Allah itu kan begini lafaznya gampang, alif, double lam, kemudian belakangnya ada haknya. Kalau dibuang lamnya depan, itu masih kalimatnya masih lahu. Kalau dibuang lam tengahnya, itu juga disambung masih kalimatnya lahu. Lahu itu baginya, bagi siapa? Jadi bu, kalau kita mau mengamati tulisannya saja, tulisan Allah itu sudah mengandung keajaiban yang luar biasa. Jadi alif,
begini, kemudian begini, ada haknya. Itu kalau tengahnya dibuang, itu kalimatnya jadi lahu, hanya untuk Allah. Jadi kalau dihapus depannya, belakangnya, tetap berbunyi, tetap menunjukkan kepada pemilik kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika berbicara qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Kenapa Esa tidak pakai satu? Kenapa Esa nggak pakai satu? Teteh, kenapa Esa nggak pakai satu? Karena yang menguasai segala sesuatu. Kalau Esa itu satu tapi tidak ada bagiannya. Tapi kalau satu, ini namanya apa? Sebotol air. Ada tutupnya, ada segelnya, ada isinya, ada botolnya. Itu namanya satu, sebotol air. Tapi kalau Allah bukan satu, tapi Esa. Esa itu apa? Yang tidak memiliki bagian. Sekarang ini tutup, ada bagian dalam, ada bagian luar. Yang bagian dalam basah, yang bagian luar. Ini satu atau Esa? Satu. Ini gelas satu atau Esa? Kenapa? Ada airnya, ada bagian dalam, ada bagian luar, ada pegangannya. Satu itu kesatuan. Tapi kalau Esa itu tidak ada bagiannya, hanya Allah. Makanya kalimatnya qul huwallahu ahad. Itu indahnya ketika kita belajar tauhid. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dalam sebuah ayat dikatakan, ketika ada orang mengatakan bahwa Allah itu beranak atau diperanakkan, maka langit itu bergoncang, bumi itu bergoncang. Takut apa Bu? Takut diazab oleh Allah. Bayangkan. Berarti kalau hari Natal kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, sesungguhnya kita sedang mengucapkan satu kalimat yang membuat langit itu bergoncang, bumi kemudian bergoncang. Takut, mereka takut betul kalau mereka diazab oleh Allah gara-gara ada kalimat yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak atau diperanakkan. Jadi nun sewu Bu, Masya Allah. Tadi ada tulisan yang luar biasa. Gak usah bingung milih pemimpin, pilih saja pemimpin yang kalau mengucapkan salam itu hanya salam tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ditambah ya Pak? Salam sejahtera. Kemudian Om Swastiastu. Kemudian ditambah apa? Nama. Karena bagi orang beriman itu kalimat bukan kalimat sepele. Kalimat itu kalimat yang membuat bumi dan langit berguncang karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, beliau menulis seperti itu sederhana. Pilih saja. Ibu pengen, Masya Allah, ibu pengen pilih pemimpin Arab apa saja. Pilih orang yang kalau mengucapkan salam itu hanya satu, tidak meyakini yang lain, seperti yang didakwahkan Nabi Salih kepada kaum Samud, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghair." Sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian, "Qad ja'atkum bainatum mir rabbikum." Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata. Apa buktinya Ibu? Nah, baru kita masuk cerita. Ketika Nabi Salih berdakwah kepada mereka, mereka itu tidak mau mendengarkan. Sama sebagaimana kaum Ad ketika didakwahi oleh Nabi Hud, mereka tidak mau mendengarkan. Kan malah kemarin nantang, coba kalau kamu memang benar Nabi, datangkan kepada kami azab, kan? Kemudian kata Nabi Hud, jangan, kamu bertaubat saja, nanti Allah akan turunkan apa? Hujan. Tiba-tiba ada apa? Awan. Mereka mengira bahwa awan itu membawa apa? Hujan. Ternyata awan itu membawa angin kencang dan membawa bencana. Selama berapa hari? 8 hari 7 malam. Tidak ada yang tersisa kecuali apa? Tempat tinggal mereka. Karena mereka itu diciptakan dengan badan yang apa kemarin? Yang besar. Sama Bu kaumnya Nabi Saleh. Kalau kamu memang Nabi,
datangkan kepada kami tanda. Allah Akbar. Kalau kamu memang nabi, datangkan kepada kami tanda-tanda. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, tadi pagi kami menyimak nasyid yang dinyanyikan oleh Esrevel itu, Bu. Kemudian gak usah takut, sembunyi aja kalian seperti tikus di lubang-lubang. Karena Hamas itu berjuangnya lewat apa? Terowongan. Kata mereka, sembunyilah kalian seperti tikus di lubang-lubang. Kami punya bom. Mana Muhammad, dia tidak akan menolongmu. Begitu Bu syairnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ini loh Bu. Kita itu kan tahu ceritanya kaum Ad. Kita tahu ceritanya burung ababil. Kita tahu bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Mereka pun tahu, ada di dalam kitab mereka. Tapi mereka tidak mau mengambil ibrah dari apa yang sudah mereka dengar. Sama seperti kaumnya Nabi Soleh. Tahu ceritanya kaum Ad. Tahu kalau kaum Ad itu dibalik sama Allah, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi selama 7 malam 8 hari tidak tersisa, seperti pohon kurma yang apa kemarin? Kosong, karena isi tubuh mereka apa? Dikeluarkan oleh Allah. Mereka dengar itu. Tapi demi Allah cerita ini tidak membuat kaum Samud beriman kepada Nabi Soleh. Malah mereka nantang. Apa yang mereka tantang? Mereka minta Nabi Soleh mengeluarkan unta dari batu. Bu, kalau minta mengeluarkan unta dari hutan masih mending. Karena hutan itu ada kehidupan. Ada suket, di hutan ada petek alas bener. Ada menjangan, ada harimau. Kadang-kadang kita aja melihat monyet di sini. Kalau mereka minta dikeluarkan unta dari hutan masih mending. Kalau mereka minta dikeluarkan unta dari kampung penduduk, ya, karena di kampung penduduk memang ada kandang. Tapi apa yang mereka minta? Mereka minta kepada Nabi Soleh untuk mengeluarkan unta dari batu. Dan tahukah kita, untanya itu diberi syarat. Untanya perempuan yang sudah hamil 9 bulan. Bayangkan. Mereka memberi syarat. Untanya harus apa? Perempuan, kemudian sudah hamil. Ibu ingat ketika mereka diminta nyembelih sapi, tanya enggak? Sapinya jantan apa? Perempuan, warnanya coklat muda apa coklat tua, kemudian apa lagi Bu? Sudah dipakai untuk menggawe atau belum? Itu tanya Bu. Memberi syarat. Kalau kamu memang nabi, coba keluarkan unta dari batu. Sama seperti kaum kafir Quraisy. Kalau kamu memang nabi ya Muhammad, coba belah bulan. Kalau kamu memang nabi wahai Musa, coba datangkan keajaiban. Lalu dengan tongkat roti surya. Mereka minta. Dan kemudian Nabi Soleh pergi ke tempat beliau sholat, kemudian meminta kepada Allah, terbelahlah batu itu, keluarlah seekor unta yang bersuara. Untanya apa? Hamil, betina, hamilnya berapa bulan? 9 bulan. Berarti sebentar lagi melahirkan. Dan unta itu kalau hamil, biasanya setelah hamil, kalau unta itu punya anak, biasanya susunya itu jadi mudah jadi mudah diperah. Kemudian Nabi Soleh memberikan, akan insya Allah dengan izin Allah akan didatangkan unta. Tapi diberikan syarat, unta itu akan minum dari sumber air itu 1 hari penuh. Kalau minum, dalam satu riwayat dikatakan unta ini besarnya luar biasa. Jadi kalau minum ini minum, dan mereka tidak bisa minum hari itu. Kata Nabi Soleh, kalau untanya sedang minum, kamu jangan ganggu. Besok untanya nggak minum, maka gantian kamu yang ngambil air. Itu syaratnya dari Nabi Soleh kepada kaum Samud. Kemudian syarat yang kedua, jangan ganggu unta ini. Sudah terserah untanya mau ngapain, jangan diganggu, apalagi disembelih. Kemudian apa yang mereka lakukan? Kemudian untanya muncul. Berarti tadi permintaannya, kalau benar kamu nabi, datangkan kepada kami unta. Sudah didatangkan unta. Beriman atau tidak? Tidak beriman. Sama seperti kaumnya Fir'aun. Suatu saat Mesir dilanda dengan katak. Jadi melompat semua katak, setiap rumah. Katak itu semuanya menyerang wabah. Kemudian Fir'aun berkata kepada Musa, Musa, kalau Tuhanmu bisa membersihkan katak ini dari rumah kami, kami akan beriman kepadamu. Nabi Musa mengangkat kedua tangannya, berbicara kepada Allah untuk membersihkan katak. Kataknya hilang. Fir'aun beriman? Tidak. Kemudian setelah itu datang kutu. Ada yang mengatakan kutu, ada yang mengatakan belalang.
Datang belalang. Belalangnya bukan seperti yang kita lihat. Saya pernah lihat video di Indonesia di daerah tertentu, belalang itu datang luar biasa menyerang. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, mereka nggak kuat. Lalu minta kepada Nabi Musa, kalau Tuhanmu hebat, mampu menghilangkan belalang, maka dia akan beriman. Nabi Musa berdoa, belalangnya hilang. Firaun percaya? Tidak percaya. Yang ketiga, Mesir pernah dilanda dengan darah. Setiap air yang mereka ambil dari kantong mereka itu berubah jadi apa? Tapi tidak terjadi pada pengikutnya Nabi Musa. Tapi mereka kalau ke kamar mandi, kalau pergi ke kolam, airnya berubah menjadi apa? Darah. Kemudian dia datang lagi kepada Musa, kalau Tuhan bisa menghilangkan darah ini, kami akan beriman. Berdoa Nabi Musa, hilang darah ini. Mereka beriman kepada Nabi Musa? Demi Allah tidak. Makanya di surah Al-Baqarah dikatakan, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wong kafir itu sama saja, diingatkan yo kaya ngono, ora dielingke yo kaya ngono. Berarti pelajarannya nopo? Nek ana wong beriman melu ngaji dinasehati kok kelakuane mboten malih, berarti punya penyakit, bibit penyakit karakter seperti kaum yang sudah kita ceritakan. Mestinya orang beriman itu kalau dapat nasihat berubah. Mestinya orang beriman itu kalau dapat nasihat merenungi. Tetapi mereka sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, mau kau datangkan mukjizat, mau kau enggak datangkan mukjizat, mereka tetap tidak akan beriman. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mulai sebel. Ketika untanya minum, mereka sebel. Padahal sama Nabi Soleh disuruh nopo? Gantian. Kemudian mereka diizinkan memerah susunya. Dalam satu riwayat disebutkan susu yang keluar dari untanya Allah atas izin Allah menjadi mukjizatnya Nabi Soleh, itu susunya itu sangat lezat dan itu memenuhi kebutuhan kaum siapa bu? Masya Allah. Tapi apa yang mereka lakukan ketika Allah bertanya? Ya silakan kami di luar sama adik ya. Ibu amati pada Al-A'raf ayat ke-73. Allah berkata, hadhihi naqatullah, ini adalah untanya Allah. Kenapa untanya Allah bukan untanya Nabi Salih? Unta tadi lahir langsung apa bu? Gede. Keluarnya dari apa? Batu. Langsung hamil. Hamilnya punya susu yang luar biasa, punya badan yang, apakah mungkin itu untanya manusia? Maka lihat, Nabi Soleh mengatakan itu untanya Allah. Seperti Ka'bah disebutnya apa? Baitullah. Rumahnya siapa? Kalau bermain-main dengan apa yang dimiliki Allah, lihat. Bukankah Raja Abraha mencoba mendatangi Ka'bah tapi dihalangi? Karena yang menjaga ibu, ketika Abraha itu merampas untanya kakeknya Rasulullah SAW, siapa? Kakeknya Rasulullah siapa bu? Abdul Muthalib. Dirampas itu untanya jumlahnya 100 ekor. Ada yang mengatakan 200 ekor unta. Nilainya silakan dihitung sendiri. Kemudian ini kakeknya Nabi Muhammad ini bu datang kepada Raja Abraha. Apa yang engkau datang tuh mau ngapain? Dikiranya kakeknya Nabi Muhammad ini datang kepada Abraha untuk, sudahlah Abraha, jangan serang Ka'bah, jangan serang Mekah, ambil saja untaku yang 100 itu, kamu balik saja ke negerimu sana, gak usah menyerang Ka'bah. Ternyata kakeknya Nabi Muhammad datang kepada Abraha untuk meminta untanya. Maka Abraha, hah? Kamu tokohnya orang Quraisy, kirain datang ke sini untuk membela kehormatan Ka'bah, kirain Anda ke sini untuk membela kehormatan orang Mekah, tapi ternyata orang seperti Anda ke sini ngurusi 200 ekor. Jadi menurut Abraha, kamu tuh nggak level banget. Kirain kamu kesini tuh mau belain Ka'bah dari serangan saya, ternyata kamu kesini mau ngambil unta yang jumlahnya hanya berapa? Apa jawaban kakeknya Nabi Muhammad? Karena memang aku itu Rabbul Ibil, aku itu pemilik unta. Adapun Ka'bah milik siapa? Maka kalau aku pemilik unta, kewajibanku menjaga apa? Sedangkan Ka'bah milik siapa?
Maka yang akan menjaga Ka'bah, maka benar Ka'bah dijaga oleh Allah. Bahkan gajahnya saja tidak mau dihadapkan ke Ka'bah. Allahu Akbar. Maka ibnu sekalian yang dirahmati Allah, itulah untanya Allah. Fadamuha ta'kul fi ardillah, biarkan dia makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu', jangan kamu sentuh dia, maksudnya jangan diganggu. Atau kalau kamu mengganggu dia, mengganggu minumnya dia, mengganggu makanan dia, fayakhudhakum adzabun alim, maka kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi sudah diilingi. Tapi ternyata apa? Masya Allah, bukan orang kafir kalau nggak kayak gini, bukan pembangkang kalau tidak seperti ini. Maka apa yang mereka lakukan ibunda? Suatu hari, Masya Allah, datanglah seorang perempuan bernama Misrah. Ada satu perempuan lagi yang tidak disebutkan namanya, atau saya lupa namanya. Perempuan itu mengatakan begini kepada pemuda-pemudanya kaum Sam. Sapa sing gelem mateni untane Nabi Soleh, silahkan tidur di saya. Maksudnya menawarkan diri. Kemudian ada seorang perempuan punya anak laki-laki, punya anak perempuan yang jumlahnya 7. Dia berkata kepada kaum Samud, siapa yang mau membunuh untanya Nabi Soleh, maka kalian bisa milih siapapun dari anakku yang paling cantik. Ibu nun sewu, lagi-lagi di kisah ini kita mendapati perempuan dijadikan apa? Senjata. Betapa banyak hari ini pejabat, orang soleh tergelincir karena apa? Di suatu tempat seorang kiai dipenjara karena mencabuli santrinya 14 orang. Masya Allah. Di satu tempat lagi seorang pemuda dipenjara karena mencabuli ayam. Ya Bu, maka kemarin kan saya ceritakan Bu, sekarang para PSK kehilangan pelanggan karena laki-lakinya lebih senang dengan laki-laki. Kalau dengan laki-laki nggak ada risiko apa? Hamil. Tapi kalau dengan perempuan, lihat ibunda sekalian yang dirahmati Allah, perempuan itu adalah salah satu senjata yang paling sering digunakan setan untuk menjerumuskan iman seseorang. Perempuan itu sering digunakan. Masya Allah. Makanya sama. Siapa yang mau bunuh untanya Nabi Soleh, tidur sama aku. Siapa yang mau bunuh untanya Nabi Soleh, silahkan milih anakku yang paling. Bayangkan. Bukankah Rasulullah juga ditawarkan seperti itu? Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Kalau pengen jabatan, saya kasih. Kalau pengen harta, tak kasih. Kalau kamu pengen perempuan, tak pilihkan perempuan yang paling cantik di. Kenapa perempuan Bu? Lagi-lagi perempuan. Karena ujiannya laki-laki itu hampir kalau tidak beriman, laki-laki itu kalau disodorkan perempuan pasti berguncang imannya. Siapa yang membentengi? Iman. Itu kenapa Mbak Eva sering mengatakan, Bu, kalau karwanya mau keluar, peluk dulu, doakan dulu. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina, atau bilang ya Allah, tundukkan pandangan, pulang dengan rezeki yang, karena ujiannya laki-laki apa? Perempuan. Saya mengamati kasus-kasus perselingkuhan yang terjadi itu, yang diselingkuhi itu tidak lebih cantik dari istrinya. Rata-rata. Kenapa Ibu? Karena laki-laki itu ketika berzina, perempuan itu seperti wajahnya aslinya biasa baik. Ini ketika nafsu itu bangkit melihat perempuan itu seperti apa rupanya? Kantos? Rani Mufrece, apakah dosennya lagi Bu? Itu Bu. Ini loh. Ini bukti siapa yang mau bunuh. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, berdirilah seorang laki-laki. Wah, ini bohong. Suatu saat nanti Ibu ngaji sama Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat ngasih kuis. Wah, Ibu bisa jawab, dikasih hadiah apa Bu? Nama laki-laki itu namanya Qidar bin Salih. Siapa Bu? Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi,
Maukah aku beritahukan kepadamu wahai Ali, siapa orang yang paling celaka di muka bumi? Ali menjawab, tentu. Sahut Ali. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya. Ada 2 lelaki. Berapa bu? 2. Salah satunya adalah orang bodoh dari kaum Samud yang menyembelih untanya Nabi Saleh. Siapa namanya? Hidar bin. Siapa yang kedua? Allahu Akbar. Ini bicara sama Ali. Dan orang yang menikahmu wahai Ali, di bagian ini kepalanya Ali, hingga darah membasahi ini jenggot. Rasulullah ini matur sama Ali bahwa akan ada seorang laki-laki yang bayangkan. Ibu ingat cerita perangnya Khalid bin Walid? Ketika Rasulullah mau perang Mu'tah, Rasulullah menunjuk panglima perang. Kata Rasulullah, Qaidul Jais. Yang pertama disebutkan adalah Zaid bin Harisah. Wa in kutil, kalau Haris mati, maka akan diganti siapa yang kedua? Ja'far bin Abi Thalib. Akan diganti oleh Ja'far. Wa in kutil, kalau Ja'far mati akan diganti laki-laki yang ketiga, namanya Abdullah bin Rawahah. Kalau Haris mati diganti siapa? Ja'far. Kalau Ja'far mati diganti Abdullah bin. Datang seorang Yahudi berkata, ya Muhammad, kalau Nabi kami dulu berkata wa in kutil, kalau terbunuh, berarti laki-laki yang ditunjuk itu memang akan terbunuh. Lalu orang ini menggoda 3 orang ini bu. Jadi orang kan pamit karo bojone. Padahal Kanjeng Nabi matur, kalau kamu mati diganti Ja'far, kalau Ja'far mati diganti Abdullah bin. Berarti 3-3-nya ini menurut keyakinan mereka di kitab mereka akan apa? Mati. Kira-kira kalau itu suami kita jadi gimana bu? Ya bu, ada yang ngaji. Rasulullah, kula mboten dados panglima perang napa lah. Kalau tak kondor mau. Ini digoda. Apa kamu nggak mau pamit sama istrimu? Apa kata 3 panglima perang ini? Tidak akan pamit kepada istrinya. Dan betul nanti ketika di perang Mu'tah 3 orang ini meninggal semua, digantikan oleh panglima Islam yang bernama Khalid bin. Lihat kalimatnya, laki-laki yang terburuk ada 2. Satu namanya Hidar bin Salih, yang kedua adalah laki-laki yang membunuhmu. Padahal ini Rasulullah bicara sama siapa? Ali. Berarti Ali tahu kalau meninggalnya kan? Tapi siapa yang membunuh? Tidak disebutkan di dalam hadis ini. Namanya Ibnu Muljam, Abdullah bin Amr bin Muljam, atau terkenal dengan Ibnu Muljam. Jadi kalau Ustaz Adi Hidayat memberikan kuis siapa laki-laki yang terburuk menurut Rasulullah, satu namanya Hidar bin Salif, yang kedua namanya Ibnu Muljam. Itulah 2 laki-laki terburuk yang disebut oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Hidar bin Salif? Dialah laki-laki yang membunuh unta Nabi Saleh. Bersama dengan siapa? Di dalam surat An-Naml Allah berfirman, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Pimpinannya namanya. Nah, kalau bunuh unta itu kan perlu dikejar. Untanya besar berarti pedangnya juga harus. Berarti ada yang butuh jaga nih kan. Untanya lari ke sana, di sana dia apa? Berapa orang yang bantu Hidar? 9 orang laki-laki. Lalu pertanyaannya, kenapa nanti kaum Samud itu semuanya diapakan? Diadab. Padahal yang bunuh hanya berapa orang? 9. Yang kepalanya siapa? 1. Namanya siapa? Kenapa semuanya diadab? Karena membiarkan kemungkaran terjadi. Ini pelajaran kita semua.
Yang mabuk bukan anaknya kita, yang zina bukan keluarganya kita. Tapi kalau kita tahu, kok kita tidak mengingkari, maka kalau Allah menurunkan azab, bisa jadi azab itu mengenai siapa? Maka ibu, dimanapun kita mendapati kemungkaran, Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi misalnya saya naik kendaraan, depan saya itu pakai jilbab, pakai gamis, neng aling bonceng, melangkah, tidaklah pakai jeruan. Akhirnya dari jempol ke betis ini keton terus. Kak, itu contoh ya Kak. Nah kalau melihat sesuatu kan, ya Allah alhamdulillah kau tidak mengujiku dengan seperti itu. Itu contoh. Nah besok lagi kalau naik motor pakai apa? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ingkari minimal dengan apa? Kan nggak mungkin saya berhenti terus saya cegat, mbak neng bonceng bawa katok jeruan sing udahin uang gue langsung Ustaz Eva diapakan bu? Untuk nek ora ya deceng ayo wong ngendi vendel berine jebule warung jenenge sapa ebrek iso meneh karo keluargane sekampung di Grutu. Maka pengingkaran yang paling rendah dengan apa? Hati. Dengan hati. Maka ingkari. Kenapa kalau tidak? Dosa orang yang membiarkan kemungkaran dengan Kidar bin Salib sama. Maka ketika diadab, apakah Kidar diadab lebih pedih daripada kaum yang lain? Tidak, sama. Maka kalau hari ini kita mendengar ada pemabuk, ada pezina, ada orang jual beli togel, ingkari dengan apa? Ingkari dengan hati. Kalau kita tidak sanggup mengatakan itu, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, berarti tadi untanya diapakan? Disembelih. Tadi kan untanya apa? Hamil. Untanya itu sudah melahirkan. Apakah mereka juga membunuh anaknya? Iya. Menurut satu riwayat yang sahih, anak untanya juga dibunuh bersama dengan induknya, yaitu untanya siapa? Untanya Allah. Masih kita kembali kepada Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Saya belum tandai, saya Qur'annya ketinggalan ini. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kemudian 75 Allah berkata, di antara pembesarnya, orang-orang yang sombong, dia berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Kemudian mereka menyembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Salih, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau adalah seorang Rasul. Tadi berkata, kalau kamu Nabi, datangkan apa? Mukjizat. Kemudian Nabi matur, jangan ganggu unta ini atau kamu akan diadab. Sekarang nantang untanya sudah diapa? Mereka nantang lagi, gue untanya wis tak sembelih. Nek mancan deke Nabi, endi adabnya? Begitu bu. Masya Allah. Itu kayak es rewel sekarang filmnya bu. Mana nabimu? Nabimu nggak akan datang. Kami punya tank-tank, kata mereka. Kami punya bom-bom. Silahkan sembunyi di lubang-lubang seperti tikus. Mereka menyamakan mujahid Hamas dengan apa bu? Ya Allah. Saya tuh baca kisah ini dari kemarin bu. Kemudian belajar tafsirnya itu surah Al-Fil. Ya Allah, rasanya mereka itu benar-benar sedang lupa. Allah Akbar. Mereka tidak ingat kisah ini. Nantang. Wis pateni untane nek pancen deke Nabi endi hukumane? Allah Akbar. Dan apa? Siapa yang bilang? Orang-orang yang sombong. Maka para ulama mengatakan orang yang dhaif, maksudnya dari kalangan du'afa, itu lebih mudah menerima nasihat daripada orang-orang kaya. Kenapa ibu? Orang-orang kaya biasanya memiliki kesombongan, maka ilmu nggak masuk. Sama bu, kalau kita ngaji merasa pintar, tidak ada air mengalir dari sungai kemana? Ke gunung. Adanya air mengalir dari gunung kemana? Maka dijamin orang mantap ngaji kalau berangkat seperti ini, halanya harus ngerti ceritanya. Wis balik krungu, baleni maning itu pulang nggak cepat apa-apa. Orang yang sombong punya sifat kibet di dalam hatinya, sulit mendapatkan ilmu. Kemudian di Quran, pengikutnya Nabi Nuh orang miskin.
Pengikutnya kaum Ad yang ikut nama Nabi Hud adalah orang-orang yang lemah. Sama yang ikut kepada Nabi Soleh juga dari golongan orang-orang yang lemah. Kenapa? Pembesar-pembesarnya sombong, merasa punya kekuasaan, merasa punya sesuatu yang hebat, maka mereka tidak mau taat. Maka apa kata Rasulullah SAW? Lewat lisannya beliau mendapatkan ayat ini dari Allah. Wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar-benar engkau adalah salah seorang rasul. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian dia Soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, sudah jadi hancur Bu. Nabi Soleh dan pengikutnya selamat. Ketika lewat, beliau berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasehati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Saya pernah datang kepada seorang yang diuji Allah selingkuh. Saya datangkan, saya bertemu dengan perempuannya, saya bertemu dengan laki-lakinya. Kemudian yang perempuan ini yang punya istri, laki-lakinya ini juga punya istri, tapi mereka berdua ini berhubungan. Ibu bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Apapun yang terjadi, semoga suami kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Bu? Saya tanya, sudah berhubungan badan? Sudah. Sudah saya ingatkan, kembali kepada istrimu, kembali kepada suamimu. Perempuan ini tidak berani lepas dari laki-laki ini karena laki-laki ini mengancam, kalau kamu berani lepas dari aku, akan aku beberkan video kita. Maka perempuan ini gak punya keberanian. Saya bilang, sudah kembali pada suami. Laki-laki itu gak akan mungkin berani. Karena kalau dia mengunggah videonya, berarti dia sama dengan mengunggah aibnya siapa? Tapi perempuan ini tetap gak berani. Maka saya katakan, sudah ya, Ustazah itu bisanya hanya memberi nasihat. Selebihnya siapa? Selebihnya kami pasangkan kepada Allah. Dan jangan tutup aku kelak di akhirat, karena saya sudah datang memberi nasihat. Ini sunnah Ibu. Sesungguhnya ketika ibu mendapati kemungkaran, lalu ibu sudah memberikan nasihat, suatu saat orang yang mendapatkan kemungkaran itu mendapatkan sesuatu. Ini Nabi Soleh, bukankah dulu aku sudah mengingatkan engkau, tapi engkau tidak senang dengan orang yang memberi nasihat. Namun ibunda, doakan saudara-saudara kita yang hari ini terus bermaksiat, yang hari ini masih berkubang di dalam maksiat, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibunuh. Dan indahnya, sebelum mereka ditimpa azab, kata Nabi Soleh, bersenang-senanglah kamu selama 3 hari. Jadi sebelum azab itu datang, mereka diberi kesempatan untuk bersenang-senang selama 3 hari. Lihat Ibu, pada hari Kamis, hari pertama selama masa penantian 3 hari, wajah kaum Samud berubah menjadi pucat. Bayangkan, mau mati sudah dikasih tahu. Berapa jaraknya? 3 hari. Kita kadang begini, ya Allah embane ya wong kabeh dingerteni kapan mati. Kira-kira Ibu doyan dahar apa? Ajeng bocor apa? Ajeng tumbas motor apa udah? Nek pun diparingi waktu mati, gak akan ada kehidupan. Kalau kita dikasih tahu matinya kapan, gak akan ada kehidupan. Siapa yang sanggup melangkah? Gak ada adanya orang apa Bu? Takut dengan, jangankan peduli dengan suami anak, gak kepikiran mau nikah. Yang dipikirkan sebentar lagi aku akan. Kemudian mungkin dia akan bermaksiat. Lah nyong kadang mati negen, suwi berarti nyong si kita foya-foya dingin. Kaum Samud diberi waktu berapa? Ketika hari Kamis wajah mereka pucat pasi. Setelah hari Kamis hari apa? Hari Jumat wajah mereka berubah menjadi merah. Kemudian hari apa? Ketika hari Sabtu wajah mereka berubah menjadi hitam. Mereka berkata, masa penantian itu berlalu sudah. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah binasalah kaum Samud. Apa azab yang diberikan kepada mereka? Para ulama mengatakan mereka diguncang buminya,
dengan petir dan suara yang sangat dahsyat sampai mereka tidak sanggup mendengarkannya, hancur. Tetapi pengikutnya Nabi Solih selamat dan mendengarkan suara itu dengan suara apa? Nah, kalau kaum Ad azabnya apa? Angin dan gempa bumi. Yang bawah dibalik kemana? Yang atas diganti kemana? Kaumnya Nabi Soleh diguncang dengan apa, Bu? Gempa. Mereka mati di bawah reruntuhan, tidak ada yang tersisa satupun, dengan petir yang meledak-ledak luar biasa. Maka Ibu, pertanyaannya kemudian, apakah ada bekasnya? Ada. Di negara mana? Di negara Saudi Arabia. Nanti Ibu buka YouTube atau googling yang sekarang terkenal dengan Madain Solih. Apa, Bu? Nah, justru oleh Raja Arab Saudi yang sekarang, mereka sedang membangun proyek wisata di Madain Soleh. Padahal bagaimana sejarahnya? Pada saat Rasulullah melewati ketiga malam setelah mereka dilemparkan ke sumur Badar, ini cerita perang Badar, Nabi berdiri di hadapan mereka dengan menunggangi hewan tunggangan beliau. Beliau memerintahkan untuk segera pulang di akhir malam. Beliau kemudian mengatakan, wahai semua yang ada di sumur, apakah kalian mendapatkan ancaman Rob kalian benar adanya? Sungguh aku mendapatkan janji yang disampaikan Rob padaku benar adanya. Sama seperti yang diucapkan Nabi siapa tadi? Soleh kepada siapa? Kaum. Sama Nabi Muhammad ketika lewat sumurnya Badar, di mana orang kafir Quraisy itu dilemparkan di situ, Nabi Muhammad itu ngobrol sendiri. Hai orang kafir, apakah yang diancamkan Tuhanmu sudah kau dapatkan? Kemudian kami pun mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, apakah orang yang engkau ajak bicara itu mendengar? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar kata-kata yang kuucapkan melebihi mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Jadi mereka itu dengar. Seumpama, gampangannya kan, kaya dene cewek liwat kuburan, jur ngomong, wong sing ora tau sembayang, jeke nang kuburan lagi di kapak. Nah, sesungguhnya orang itu mendengar, lebih dari kita mendengar. Hanya saja ahli kubur tidak lagi bisa menjawab. Dan ibu nanti googling, itulah ya Allah, faliyadillah. Apakah benar seperti yang diucapkan di dalam internet bahwa negara Saudi akan menjadi negara yang sekuler, tidak menurut lagi kepada ajaran? Sudah ada pesta minuman keras, di YouTube muncul lagi pesta Halloween, perempuan-perempuan mulai dibebaskan, yang tadinya perempuan tidak boleh nyopir jadi boleh, dan seterusnya. Maka ibunda, apa kata Rasulullah ketika melewati lembah Hijr? Lembah bekas kaumnya Nabi Solih, kaum apa namanya tadi? Saleh Ji'ana. Saat Rasulullah dan pasukan melintas di lembah Hijr namanya, atau Madain Solih. Nanti cari aja di Google, Madain Solih. Salah satu kawasan kaum Samud pada saat perang Tabuk. Orang-orang mengambil air dari sumur-sumur yang dulu digunakan kaum Samud. Apa yang dikatakan Rasulullah? Dengan air itu mereka membuat adonan, kemudian mereka memasang tungku. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, tuangkanlah, amblok ke tungkunya, kata Rasulullah, dan berikan adonan-adonan yang tadi dibuat dengan air apa? Air bekas sumurnya kaum apa? Untuk diberikan kepada unta. Kemudian setelah itu beliau berlalu hingga singgah di sumur yang dulu unta Nabi Soleh bisa meminum di sana. Beliau melarang memasuki tempat suatu kaum yang pernah tertimpa azab, kecuali mereka masuk itu dengan menangis. Beliau mengatakan, sungguh aku khawatir jika kalian tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka. Untuk itu jangan memasuki tempat-tempat mereka. Ini sunnah. Di daerah Batur atas sana ada satu desa namanya apa? Ulat Gentang. Apa sunnahnya di dalam Islam? Kalau kita datang ke tempat yang tempat itu dulu pernah diadab, sunnahnya hanya berhenti sejenak, bertadabbur, lalu nopo
pergi. Kenapa kata Rasulullah? Takut kalau orang yang datang ke tempat yang pernah ditimpa azab itu tertimpa azab yang sama. Jadi Rasulullah dulu setiap melewati Madain Sholih itu Rasulullah cepat-cepat badan senang dan meminta semua adonan yang terbuat dari air yang diambil dari bekas sumurnya kaum Nabi Samud untuk memberikan makan kepada apa? Unta. Berarti Rasulullah cinta nggak sama tempat ini? Justru sekarang oleh kerajaan Saudi Arabia tempat itu akan dibangun menjadi tempat wisata. Apa ini tidak menentang Rasul di depan mata? Jasadnya Rasulullah ada di mana? Di Madinah. Bayangkan. Maka Masya Allah, Ibu, ini loh menjadi tidak istimewa kalau apa-apa itu dekat. Dan saya Ibu, ya Allah, semoga kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk pergi haji dan di sekitar Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu banyak toko. Yang ketiga ada Allahu Akbar. Apakah semua datang ke masjid itu? Tidak. Tokonya tutup. Tapi apakah mereka semua datang ke masjid? Ada yang berhenti. Padahal kalau mau ke Masjidil Haram ngesot ibaratnya sampai. Kita untuk ke Masjidil Haram butuh uang berapa? 40-an juta. Mereka tinggal apa, Bu? Kenapa mereka? Karena orang itu kalau sudah dekat, kalau sudah biasa menganggap sesuatu itu tidak istimewa. Ini loh. Kalau roh itu dipegang Allah, kalau rohnya Nabi itu dipegang Allah, jasadnya jelas-jelas dimakamkan di kota apa? Madinah. Rasul yang melarang untuk tidak mendekati Madain Sholih. Tapi yang terjadi justru akan dibangun menjadi tempat. Iya. Inilah penentangan yang luar biasa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi ini pelajaran untuk kita semua. Jadi kalau kita misalnya pernah longsor di Banjarnegara itu daerah mana Ibu? Yang sebelum apa nggih? Iya, daerah Karangkobar nggih. Kemudian itu melorot gitu nggih, kemudian Masya Allah kita semuanya waktu itu menyaksikan videonya. Maka Ibu kalau lewat situ, kalau Ibu mau berhenti apa? Sejenak, mengambil apa? Mengambil ibrah, kemudian harus apa? Kita takut. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian memasuki tempat-tempat yang pernah tertimpa azab kecuali dengan menangis. Jika kalian tidak menangis, jangan memasuki tempat-tempat mereka, agar kalian tidak tertimpa azab seperti yang pernah menimpa kepada mereka. Ini sunnahnya. Maka ibunda, sebenarnya ini pelajaran yang luar biasa. Jangan senang pergi ke tempat-tempat ibadah orang. Contoh kalau di daerah kita, kalau ke atas berarti ke mana? Spesifiknya? Nah, kalau ke daerah Magelang berarti mana? Iya. Kalau ke sampingnya lagi ke Klaten di mana? Itu pelajaran yang luar biasa. Nah kalau ke Bali jangan kemana? Jangan kemana Bu? Jangan ke Pura dan seterusnya. Dan padahal ke Bali itu yang dikunjungi apa? Iya itu. Ini loh. Maka dibahas panjang lebar hukum mengunjungi tempat ibadah orang-orang. Gak duweni kepinginan setelah nomor pengen nek merana kepinginan muka-muka Allah memberangkatkan kita semuanya ke Mekah dan ini sunnahnya. Lalu apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kaum Samud? Kaumnya Nabi siapa? Ini pelajaran. Orang yang merelakan kemaksiatan sama dengan orang yang terlibat di dalam kemaksiatan. Nomor satu apa pelajarannya? Orang yang merelakan kemaksiatan sama dengan orang yang terlibat. Bahasa gampangnya, wong sing rila ana maksiat berarti dosane pajak karo sing
nglakoni. Ibu melihat ada orang joget-joget, kalau hatinya sampai ora apa-apa. Tulisannya sama dengan apa, Bu? Maka hari ini dimanapun kita melihat maksiat, ingkari dengan apa? Ayatnya ingkari. Kenapa? Ini kaidah. Az-Zamakhsyari berkata, kemudian mereka menyembelih unta betina itu, namanya siapa tadi? Selamat. Siapa namanya? Kidarin Ali. Kalau yang bunuh Ali namanya Ibnu. Yang bunuh satu. Dibantu berapa orang laki-laki? Menyebut penyembelihan unta dilakukan seluruh kaum Nabi Sholih. Karena perbuatan ini dilakukan atas kerelaan mereka. Meski hanya beberapa orang saja yang menyembelihnya, maka dari itu harus ada pengingkaran dengan tangan bagi yang mampu, atau dengan lisan bagi yang sanggup, atau dengan hati sesuai tingkatan-tingkatannya. Nah, cara pemimpin berarti gue kekuasaannya dilarang, tanda tangan, rek. Kalau bukan pemimpin, dengan apa? Lisannya berdakwah. Kalau kita tidak mampu mengingkari, dengan apa? Batinnya kita mengingkari kemungkaran. Itu pelajaran pertama. Yang kedua itu, orang yang dhaif lebih mudah menerima hidayah daripada orang yang kaya lagi sombong. Karena biasanya orang yang memiliki sesuatu hatinya sombong, dan hidayah tidak masuk hati orang-orang yang sebagaimana air tidak akan mengalir dari sungai kemana? Gunung. Tapi air itu akan mengalir dari gunung ke, dibahasakan ibu yang paling gampang, orang yang sombong sulit menerima hidayah karena mereka itu tertutup dan tidak ada air mengalir ke atas, itu nggak ada. Yang ada air mengalir dari atas ke bawah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lagi nomor, prinsip dakwah semua nabi adalah menyeru kepada tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Ini prinsip. Kemudian yang keempat, Nabi menasehati agar tidak meminum air milik orang-orang zalim dan kafir dari negeri-negerinya kaum Samud. Nah ini Bu, saya hubungkan dan tolong doakan saya. Saya sedang musyawarah dengan suami Ibu. Ketika orang di luar sana berbicara tentang boykot, saya orang yang paling takut digarung ini Bu. Karena seasik Mart itu isinya produk apa Bu? Produk Israel semua. Kami sedang berbincang, begitu juga pemilik Suryamat, begitu juga dengan pengusaha-pengusaha muslim lainnya, apa yang harus kita lakukan untuk menindaklanjuti fatwa MUI. Rasulullah melarang umatnya minum sumur dari bekas sumurnya kaum. Sungguh semua yang sedang kami baca itu peringatan untuk saya pribadi. Bayangkan. Maka ini luar biasa. Kalau airnya aja nggak boleh disentuh, apalagi kelakuannya Bu. Nggak boleh kita adopsi. Ini maaf. Mereka tidak percaya Allah, berarti mereka syirik. Apa banyak saudara-saudara kita yang berbuat syirik. Di perempuan diatur, jangan, prinsip pakaian perempuan itu jangan menyerupai pakaian orang kafir. Nyatanya perempuan-perempuan muslim banyak menyerupai cara berdandannya orang kafir. Jangan berbudaya seperti mereka. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Lalu apa yang kita lakukan ketika Natal? Kita mengucapkan. Lalu apa yang kita lakukan ketika salam? Kalau airnya saja nggak boleh diminum, apalagi perbuatannya. Lebih lagi kita nggak boleh niru.
akan saya diberi iman. Jarang sekali yang bukan produk Eropa ini. Pabriknya Indonesia, tapi pemiliknya Masya Allah, itu luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya aja kata Nabi jangan, apalagi perilakunya. Mereka mengucapkan Assalamualaikum, Om Swastiastu, nama. Akhirnya aja jangan, apalagi tinggal lakunya, apalagi tata cara ibadahnya. Menyalakan kemenyan itu tata cara ibadah orang apa? Lalu kenapa banyak di antara kita yang ikut? Menyembah, kemudian membawakan berhala dengan bunga, tata cara siapa? Kenapa kemudian kita juga ikut? Air aja nggak boleh, apalagi tata cara ibadahnya, apalagi budayanya, apalagi perilakunya, gaya bajunya, lagu-lagunya. Ini PR untuk kita semuanya, Ibu. Maka Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu diantara pelajaran yang bisa diambil dari kaum. Dan ingat, kenapa orang Gaza itu imannya teguh? Karena mereka yakin kalau hari ini mati, mereka akan bertemu dengan hari kemudian. Semua kebaikan akan dibalas dan semua kejahatan akan Tapi kenapa orang yang kafir itu putus asa seperti orang Israel, walaupun mereka punya tank. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka hanya menghadapi tikus-tikus yang ada di dalam. Tapi kenapa mereka takut? Karena mereka nggak punya iman. Dan mereka berharap nopo. Kalau mati berarti bayangan mereka mati ini lebar mati nopo. Selesai. Kalau mereka berbuat baik, ngapain berbuat baik? Sedangkan orang beriman, kenapa kita berbuat baik? Karena kita yakin kalau hari ini kita berbuat baik, kita akan dapat. Kenapa kita nggak berbuat buruk? Karena kita yakin kalau berbuat buruk kita juga besok akan Nah, sekarang orang yang tidak beriman punya cita-cita apa? Kalau mereka berbuat baik, cita-citanya mau apa? Kalau mereka berbuat buruk, mereka mau apa? Gak ada pengharapan, Ibu. Masya Allah. Tadi pagi kami menyaksikan, sudah jadi mayat, Bu, sama tank Israel itu digiles. Tadi itu, Bu. Jadi mayatnya ini mayat gitu ya, di bawah tank mereka tuh sengaja mundur dia makan. Kemudian salah satu jasad lagi sama mereka diikat, kepalanya, tangannya kemudian digeret dengan tank mereka. Ditelindas itu. Jadi mereka itu sebenarnya sedang dalam keputusasaan yang luar biasa. Kenapa? Gak ada iman. Orang gak beriman itu mau bergantung pada siapa? Orang beriman didolimi punya gantungan siapa? Dia yakin gak apa-apa saya didolimi, suatu saat nanti pasti Allah akan mencoba. Orang beriman itu punya harapan. Kalau aku nggak mendapatkan kebaikan di dunia, Allah akan membalas kebaikan di mana? Sekarang kalau orang kafir harapannya nopo, mati ya wes. Maka Masya Allah, menurut berita-berita itu banyak orang yang tertarik membaca Al-Quran. Di antaranya, Bu, mari kita pelajari surat Al-Isra. Ketika Allah berkata Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, ketika Allah bercerita tentang Isra Mi'raj. Kemudian nanti di ayat-ayat selanjutnya kaum Yahudi itu dulu ditindas, kemudian dijayakan oleh Allah. Setelah itu akan apa? Akan ditindas lagi dan akan dihilangkan. Maka kata para mujahid, inilah saatnya janji Allah yang ketiga itu dilaksanakan. Setelah mereka terpuruk, mereka diangkat, mereka akan apa? Mereka akan terpuruk lagi biidznillah. Kalau Allah mampu menenggelamkan kaum Samud, kenapa Allah tidak mampu menenggelamkan Israel? Kalau Allah mampu menenggelamkan kaum Ad, kenapa Allah tidak mampu menenggelamkan Israel? Kalau Allah mampu menenggelamkan kaum Sodom, kenapa Allah tidak mampu menenggelamkan kaum Sodom? Hanya tinggal menunggu waktu dan itu ujian untuk kita semuanya. Maka mari Bunda sekalian yang dirahmati Allah, kita mengambil kepada Ibrah kaum apa? Kaumnya Nabi kaum Samud. Kaumnya Nabi siapa? Kita sudah belajar dua kaum Ad dan kaum Shalih. Kita sudah belajar dua anaknya Nabi Adam, siapa? Qabil dan yang karena kedengkian saling Kita sudah belajar Nabi Adam yang gara-gara satu gigitan buah keluar dari. Maka orang Islam akan sangat memperhatikan bagaimana kualitas makan. Kita juga sudah belajar dari Nabi Idris, Nabi yang pertama menulis dengan pena. Adapun yang lain-lain Allah Ta'ala alam bisawab pakai zikabiyah.
Maka Ibu, kita juga mendengar bahwa orang yang sombong akan ditenggelamkan hartanya seperti korun. Sesungguhnya orang beriman kalau mau bertadabbur dari kisah-kisah Al-Quran, cukuplah kisah-kisah dari Al-Quran menjadi nasihat. Tapi nama nusa wis tau ngipane nyebut korun enak banget. Termasuk kita menyebut setan itu hanya kita gambarkan makhluk giginya ceringi-ceringi, warnanya merah, punya tanduk, kemudian ditemplek di bon cabe, sehingga kita membayangkan setan itu hanya seperti bon cabe, malah ada mie yang dinamakan mie setan. Berarti kita ini loh, udah enteng banget. Setan itu hanya dianggap seperti mie, seperti cabai setan level sekian. Maka Ibu, jangan kita menyikapi seperti ini. Dan hari ini sunatullah, kalau lihat mendung Rasulullah ngomong berdoa. Begitu hujan turun Rasulullah berdoa. Kemarin gara-gara saya mengajarkan ini pun, ketika Wonosobo itu gelap, ya Allah, seperti ini dulu Rasulullah itu kalau lihat gelap seperti ini Rasulullah takut. Jangan-jangan gelap itu membawa bencana. Dan Ibu, tidak ada kejadian di muka bumi ini kecuali ditujukan Allah untuk menakut-nakuti kita. Adanya banjir supaya hati kita itu takut. Takut kepada siapa? Allah. Adanya gempa bumi supaya hati kita apa? Takut. Takut kepada siapa? Tapi sayang, manusia itu ketika gempa bumi fenomena alam. Ketika udara itu panas luar biasa, fenomena alam. Ketika angin bertiup kencang, mereka mengatakan fenomena alam. Padahal orang beriman ketika angin bertiup, ya Allah, jangan-jangan ini angin yang membinasakan kaum. Maka Ibu, demikianlah pengajian sore hari ini, kisah Nabi Shalih. Insya Allah Rabu yang akan datang kita akan belajar Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Kita akan mengenal doanya Nabi Ibrahim, sosok Nabi Ibrahim, perilaku Nabi Ibrahim, apa kelebihan Nabi Ibrahim, dan bagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah biidznillah. Demikian dari kami. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang salah tolong dibetulkan, kalau ada yang kurang sempurna tolong disempurnakan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demikian Ibunda, semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah menambah iman kita dengan kisah ini, sebagaimana Allah meneguhkan iman saudara-saudara kita di Gaza. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.